Selamat pagi, setengah siang. Ya, puji nama Tuhan. Sesuai tema kita adalah Roh Kudus dan kasih suami istri. Sebenarnya saya jujur agak kesulitan sebenarnya ya membahas ini. Tapi saya bergumul dengan Tuhan berikan hikmat, berikan iluminasi, pengertian. Kita akan membaca di dalam Kidung Agung, ya. Di situ di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Jadi Kidung Agung ini adalah seperti raja di atas segala raja. Jadi ini adalah kidung dari segala kidung atau pujian dari segala pujian. Kidung Agung ini ditulis oleh seorang raja, Salomo. Dia mengubah kurang lebih 1005 lagu atau nyanyian. Dia adalah raja yang berhikmat luar biasa. Menulis kitab Kidung Agung ini kadang menjadi suatu paradoks, pertentangan ya. Pertentangan karena bagaimana mungkin seorang raja yang mempunyai 700 istri, 300 istri, 700 selir atau gundi. Betul ya? Kalau salah dikoreksi. Jadi kurang lebih 1000 ya, 1000 istrinya. Dia menulis Kidung Agung ini secara luar biasa. Ternyata pada waktu muda sebelum dia menjadi raja, dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya, dia sudah menulis Kidung Agung ini. Sehingga kalau kita bandingkan dengan hari-hari ini, tentang kasih, tentang pujian, kita akan dibilangi grabrus, mengada-ada. Padahal di Kidung Agung ini sangat luar biasa. Ya, ada suatu kepolosan, ketulusan di dalam puji-pujian. Ini Kidung Agung diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan kebetulan firman Tuhan ini ada, bahkan ada pemahaman lain bilang Alkitab kok porno, ya kan? Ada gugusan-gugusannya, buah dada, kebun anggur yang tertutup, itu berbicara tentang keperawanan. Kok terlalu vulgar. Tapi itulah Alkitab, firman Tuhan. Dia berbicara apa adanya untuk menyatakan sesuatu kebenaran untuk setiap kita. Sehingga muncul tema ini, Roh Kudus dan kasih suami istri. Saya mencoba untuk menggali dari kasih suami istri lebih kepada kasih nafsu eros, ya. Ini menjadi sesuatu yang tabu sebenarnya, ya. Kalau kita melihat dari sisi pandang duniawi, sehingga muncul dua ekstrim untuk menyatakan bahwa firman Tuhan ini bukan mengada-ada, untuk memperbaiki, memperbaharui pemahaman yang sudah terjadi pada waktu itu manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga pertama, seks itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Sehingga ada muncul homoseks, lesbian, heteroseksual, ya, biseks, macam-macam. Ekstrim yang lain, bahkan karena itu merupakan suatu yang tidak baik, bahkan bertapa untuk tidak bisa anuseks. Jadi dia menjadi biarawati atau menjadi seorang yang tidak menikah. Sebenarnya bukan itu alasannya. Ya, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus memperbaharui lewat firman Tuhan ini. Kita melihat yang pertama di dalam Kidung Agung 1
ayat 9 sampai 17. Ya, di situ saya cuma ngambil aja perikopnya. Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 17. Temanya adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Jadi pokok pertama, Roh Kudus memperbaharui hubungan kasih suami istri. Yang pertama fokus kepada pasangan kita. Fokus kepada pasangan kita. Ini yang sudah menikah ya, yang sudah menikah. Kalau yang masih sendiri belum ya. Tapi paling tidak kita yang kaum muda bisa dapat pengertian. Yang pertama, fokus kepada pasangan kita, ya. Fokus kepada pasangan kita. Kenapa kita harus fokus kepada pasangan kita? Pikiran, ya, energi. Hidup kita ini tertuju kepada pasangan kita, tidak kepada yang lain. Kenapa orang mulai berselingkuh dan mencari yang lain dengan alasan si pasangan ini aneh-aneh, ya, sudah tidak cocok. Bahkan ada yang bilang, oh dia bukan jodoh saya. Sudah menikah baru bilang bukan jodoh. Terus bagaimana? Karena ada yang terjadi hal seperti itu. Jadi segala hal kalau kita fokus kepada suami atau istri kita, walaupun ada sesuatu yang jelek di dalam diri suami atau istri, kita akan mengubah itu. Kita akan berkata-kata hal-hal yang baik tentang istri kita. Kecuali istri kita atau suami kita berpikir yang tidak baik, negatif. Tapi itulah rahasia. Pada waktu kita memuji pasangan kita, kita mengubah keadaan. Beriman dulu. Beriman dulu. Kalau kita menceritakan kebaikan suami kita, istri kita, ada sesuatu perubahan. Ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Oh, dia kok memang seperti ini. Nah, nanti imannya, bahasanya kita akan menjadi seperti itu. Saya mengambil kutip dari pada waktu Abraham naik ke gunung, anaknya dari bawah gunung sudah bilang, "Bapak, di sini sudah ada kayu. Mana kambing dombanya, korbannya?" Bapak Abraham bilang, kalau dia bilang anaknya kan dia juga ya tidak enak. Dia bilang di atas gunung itu nanti Tuhan sediakan. Bahasa iman. Nah, kita berkata-kata yang baik dulu. Kita memuji dia. Dikatakan di situ kita lihat ya. Karena waktu sedikit ya, ini 10 menit. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, ku umpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Nah, ini yang laki berkata kepada perempuan. Sekarang kebalikannya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasih seuntai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Terus si laki bilang, lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik. Sungguh sejuk petuduran kita dari kayu aras balok-balok rumah kita. Ya, memuji apa adanya yang ada di dalam, yang
dipunyai oleh pasangan kita. Saya ambil satu contoh, kiasannya bagaikan merpati matamu. Si wanita gadis Sulam ini, dia dinikahi ini, dia adalah menurut penafsiran para ahli Alkitab bilang apa? Dia adalah wanita pertama, cinta pertamanya si Salomo. Nah, dia masih muda. Jadi Salomo lahir pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kitab Kidung Agung ini ditulis pada tahun 960 sebelum Masehi. Ya, jadi pada waktu dia memuji si gadis Sulam ini, diperkirakan dia berasal dari daerah Libanon. Dia campuran seorang wanita Libanon. Dan dia memuji, dan dia dari seorang pedesaan dan lugu biasa sederhana. Ya. Sekarang kalau kita di kota besar gini, ada perempuan gitu, kita akan bilang aneh. Tapi pada waktu si Salomo memuji dia, kalau sekarang kita, kamu cantik, lah biasa aja. Kamu lain biasa aja, dari dulu ya sama seperti ini. Nah, maksud ini firman Tuhan mengatakan ada suatu ungkapan ketulusan apa adanya. Dan iblis sudah merusak ini. Sehingga hal-hal yang menarik di antara hubungan suami istri diremehkan. Padahal ini sesuatu yang sangat baik ya. Kita akan fokus. Sehingga ada suatu statement gini, ya. Kalau Anda mau berjalan, kalau mau cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau Anda mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Memang pasangan ini tidak gampang ya. Tidak gampang, harus tunggu kalau misalnya suaminya atau istrinya lambat. Ayo Pak, ayo Ma. Kok suwe ini. Cepat itu loh. Lama. Nah itu kita kadang-kadang harus menanggalkan keegoisan kita loh. Oh ya sudah, sabar. Ayo dong cepat ya. Kalau dulu waktu pacaran dulu kan kalau jatuh gitu, hati-hati ya. Sekarang kalau dia, nah enak saya. Matanya di mana sih? Lihat di mana ini? Ya itu terjadi. Tapi kalau masih ada ungkapan seperti ini, saya baca bukunya siapa itu? Lupa ya. Pernikahan itu rusak. Salah satunya apa? Karena dari kedua belah pihak ini sudah tidak ada usaha untuk saling berbuat baik. Saya pikir-pikir ya betul. Biasa dulu kan kalau kita pacaran ya Mel ya, kita mulai berpikir mau tak kasih apa pacarku ini. Mulai berpikir. Tapi kalau setelah menikah, enggak usah, biar aja. Nanti kok enggak kasih, biar sudah tua. Padahal itu hal-hal yang penting tapi disepelekan. Itu membangun suatu rumah tangga yang harmonis. Jadi kita harus fokus. Kelihatannya simpel dan sepele, tapi itu sangat penting. Itu karena apa? Kadang-kadang fokus laki perempuan kan kadang berbeda ya. Kadang perempuan menganggap ini penting, si laki bilang enggak penting. Si perempuan menganggap ini penting, si laki enggak penting. Berarti dibutuhkan apa? Saling pengertian. Saya enggak usah saya, enggak enak. Kadang-kadang kalau misalnya istri saya ngomong, enggak penting. Tapi karena ini saya berusaha mendengar, oh iya. Begitu, jadi pendengar.
Kadang pikiran cuma begini biasa aja. Tapi ya itu, kita mau saling mendengarkan, saling mengerti. Kita Salomo ini saling fokus, mengerti pasangannya. Yang kedua, karena waktu. Yang kedua ya, komitmen untuk tetap bersatu. Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku, dan aku punyakan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Pasal 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Artinya komitmen. Kemarin Pak Modi sudah singgung. Oh, saya kok berbicara tentang pernikahan. Tidak apa-apa Pak Modi ya. Supaya kadang-kadang butuh ada pembaharuan. Mungkin suatu usul, misalnya ada suatu pernikahan yang mulai tidak baik atau apa, gereja kita ada pembaharuan pernikahan di hadapan Tuhan. Saling mengaku, saya sudah salah, saya mulai keliru, atau saya mulai tidak cinta. Mungkin diadakan di gereja, didoakan Bapak Pendeta, supaya kembali lagi dibaharui pernikahan komitmennya. Nah jadi ini suatu pernyataan pernikahan, ya. Jadi kamu ada milikku, aku ada milikmu. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang Kristen pada umumnya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 4 dikatakan apa? Coba kita buka. Bisa dicatat nanti biar ada kita bisa baca di rumah. 1 Korintus 7 ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Nah, jadi artinya karena kita suami istri sudah menjadi satu, kita menjadi milik suami, kita menjadi istri, milik istri. Tidak boleh egois. Ya. Itu dia dikatakan, aku adalah milik suamiku, dia adalah milikku, menjadi manunggal dengan suami atau istri kita. Jangan sampai kita risih terhadap suami atau istri kita. Berarti kita memungkiri komitmen kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berkata, Pak Pendeta bilang, apakah kamu mengasihi istrimu dalam keadaan susah dan senang? Oh iya, dalam keadaan senang. Loh, kok senang aja? Dalam keadaan susah juga. Karena banyak kasus. Ya, bukan cuma artis, orang biasa pun gitu. Miris. Pada waktu suami atau istri mengalami kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, malah istri sama suaminya lari Bapak Ibu. Waduh. Ya itulah dunia. Dan tapi ini merupakan tantangan bagi kita orang percaya. Ya, tantangan. Yang ketiga terakhir. Ya, Roh Kudus memperbaharui fokus kita. Yang kedua, komitmen kita untuk tetap bersatu. Yang ketiga, nilai suatu cinta yang sejati. Nilai dari suatu cinta sejati. Kita baca di dalam Kidung Agung ayat 8, pasal 8. Kidung Agung pasal 8 ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul? Ayat 5. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegariannya gigih seperti dunia orang mati.
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi yang ketiga, dia memperbaharui cinta kita. Yang mungkin dulu kita cintanya imitasi. Ada fokus materi, ada fokus dan lain-lain sebagainya. Kita yang tahu. Tetapi Roh Kudus memperbaharui. Kalau ada Roh Kudus di rumah tangga, ada mesbah doa, Roh Kudus akan membaharui. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Istri saya tidak bisa mengubah saya. Hanya Roh Kudus dan melalui doa kita. Kadang kita kasih tahu pasangan kita tidak didengarkan. Kita berhadap doa, Tuhan tolong istri saya, suami saya. Dan kita juga harus berubah. Kita yang berubah. Ini tidak gampang. Jadi nilai suatu cinta yang sejati digambarkan seperti Paulus bilang apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Kesusahan? Penganiayaan? Apapun itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kasihnya kita. Yang terakhir, saya baca di sini, nilai sejati ini berpadanan dengan God's love His people. Yohanes 3:16. Jadi cinta yang berkobar, cinta kuat seperti maut ini, seperti Bapa memberikan cintanya melalui Yesus. Karena sakingnya dia mengasihi dan mencintai kita. Itu tidak main-main. Kalau ada orang yang jahat, orang yang baik, ya, saudara kita masih bisa toleransi. Bahkan kita bisa menggantikan dia untuk dihukum. Tetapi bagaimana kalau seorang yang jahat, kita mau mati bagi dia, mau berkorban bagi dia. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Pada waktu dikatakan apa? Pada waktu kita berdosa, kita sebagai melakukan kejahatan, dia mau mati bagi kita. Dan ini adalah passion, the passion of the Christ. Gairah dari Tuhan Yesus. Kalau saya mau jadi Tuhan Yesus, saya tidak mau. Tapi itu gairahnya dia. Saking dia mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, dia mau mati. Bahkan dia salib, dia tidak mikir. Secara manusia dia bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kematian ini, salib ini. Tapi kalau memang itu kemauannya Bapa, saya mau. Karena gairah. Itu dia bilang, karena cinta kuat seperti maut, kematian, neraka. Saking cintanya dia kepada kita, dia mau mati. Apakah cinta kita seperti cintanya Tuhan? Mungkin kita secara manusia, suami istri kita terbatas. Kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Bukti kasihnya. Dia butuh bukti dari kita. Kita bilang, aku mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Saya sedikit bahas tentang lagu Haleluya. Mumpung saya ingat. Hati-hati dengan ada lagu-lagu Kristen labelnya aja. Saya lihat dari komentar dari R.J. Queen. Haleluya. Itu lagu-lagu bahasa Inggris. Dulu zaman saya SMP, saya suka baca buku underground. Musik-musik di bawah tanah, cadas. Itu kadang dibalik.
liriknya. Kalau Bapak Ibu baca liriknya diterjemahkan oleh R.J. Queen di situ, haleluya. Kan dia bilang Raja Daud, intinya Raja Daud memainkan lagu. Kamu tidak suka kan musik kan? Tapi dia menulis pada waktu dia memainkan nada mayor, minor, terus dia bingung katanya. Dia bingung, terus dia nyanyi haleluya. Dari kata lirik-lirik itu, saya perhatikan, sebenarnya bukan memuji Tuhan. Bahkan lagu ini udah masuk di gereja, dinyanyikan oleh anak-anak kecil. Bobotnya di dalam bukan memuji Tuhan, sebenarnya dia seperti menghujat Tuhan. Kita juga sebagai orang tua harus hati-hati, harus belajari. Jadi dia merusak haleluya itu. Bukan haleluya memuji Tuhan. Haleluya yang rusak atau haleluya yang suci. Ya itu. Ngeri Bapak Ibu. Hari-hari ini. Jadi saya kembali karena waktu. Ada 3 hal yang kita bisa lihat di situ. Bagaimana Roh Kudus memperbaharui keluarga kita. Tetap fokus. Kedua, tetap berkomitmen. Ketiga, kita memahami bahwa cinta yang sejati itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Sehingga kalau Roh Kudus hadir di tengah kita secara pribadi dan keluarga, saya percaya kita akan terlindungi dari segala macam kehancuran pernikahan dan keluarga kita. Terima kasih, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, cukup ya Roh Kudus. Mungkin ada yang boleh bangkit berdiri. Mungkin ada yang kurang jelas maksudnya Pak Ferry yang tentang hati-hati dengan lagu haleluya itu, maksudnya hati-hati kita jangan sampai dengarkan lagu yang enak tapi ada lagu yang enak terus ada kata haleluyanya, berarti oh ini Kristen ini, berarti ini lagu yang Alkitabiah ini. Belum tentu begitu ya Pak Ferry ya. Ada lagu yang ada kata haleluyanya tapi ternyata lebih menekankan perjinahan Daud dan Batseba itu ya. Iya, jadi tidak apa-apa memuji Tuhan, tidak apa-apa berzina, kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati ya, baik. Tentang Kidung Agung, itu penulis memuji pasangannya, memuji istrinya sendiri. Jadi bukan istri tetangga, bukan memuji wanita lain. Jadi boleh kan memuji anggota tubuh istrinya, pasangannya ya. Baik, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih kami, cinta kami terbatas, tapi kami mau dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih ilahi, kasih sejati, kasih surgawi, kasih yang terus mengasihi karena Tuhan yang menyuruh. Karena Allah adalah kasih, kami mau memiliki kasih Tuhan untuk mengasihi pasangan kami, mengasihi sesama kami, mengasihi dengan benar, dengan kasih sejati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Pak Ferry, keluarga, pelayanannya apa yang dikerjakan berhasil. Jemaat Tuhan, yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau terus pastikan kami orang-orang yang berserah kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Apa kata Tuhan kami mau lakukan. Kami tahu firman-Mu yang terbaik untuk kami. Kami berhasil karena kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.